Alkitab, diambilkan dari Perjanjian Baru dari Injil menurut Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan ayat 36 sampai dengan yang ke-43. Untuk mempersiapkan diri kita, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih karena apa yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini, itu semua berlandaskan pada firman Tuhan. Kami tidak melakukan untuk menyenangkan diri kami. Kami melakukan tidak untuk menyenangkan orang lain. Tapi kami melakukannya dalam rangka ketaatan kami kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami melanjutkan perjalanan kehidupan kami dengan segala karya-karyanya, kami hendak mendengar akan firman Tuhan. Namun Engkau mengetahui siapa kami Bapa, kami yang penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu kami mohon Allah Roh Kudus mempersiapkan dan menguasai kami, supaya apa yang telah kami dengar nanti kami boleh melakukannya dalam seluruh kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpamanya orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya,
Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang adalah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Sekalian yang kekasih, dua bagian Alkitab yang telah bersama-sama kita ikuti sebenarnya itulah inti dari pemberitaan firman Tuhan saat ini. Pada bacaan yang pertama, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Di bagian yang kedua, murid-muridnya minta supaya Tuhan Yesus memberikan penjelasan tentang perumpamaan itu. Dan itu sudah dijawabnya dengan baik sekali. Saudara sekalian, kalau masih ada tiga catatan yang penting untuk kita berikan perhatian pada kesempatan kita mengikuti dua bagian Alkitab ini. Yaitu yang pertama, kehidupan bersama antara ilalang dan gandum. Gandum selalu diumpamakan dengan yang baik, yang dari Tuhan. Ilalang diumpamakan sebagai hal yang jahat dan berasal dari iblis. Tapi mereka hidup bersama-sama. Sampai ada seorang yang bertanya Tuhan, bahwa ilalangnya saya cabutin aja supaya gandumnya bisa bertumbuh baik dengan subur tanpa dicepit dan diganggu oleh ilalang yang hidup bersama-sama dengan gandum. Namun Tuhan Yesus mengatakan biarlah mereka hidup bersama-sama. Ini catatan pertama yang penting, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita hidup bersama dengan orang-orang yang dikatakan tidak baik itu. Kita tidak bisa memisahkan diri
seolah-olah kita berada dalam ruangan yang steril, dan kemudian mereka yang berbuat tidak baik itu di luar kita. Kita sendiri yang baik, orang lain yang jahat. Saudaraku sekalian, memang benar sangat mudah kita berada di dalam ruangan di mana kita hidup dengan kebaikan-kebaikan yang diajarkan Tuhan kepada kita. Jauh lebih sulit kalau kita hidup bersama-sama dengan mereka yang banyak melakukan kejahatan. Tapi inilah ujian bagi saudara dan saya. Hidup bersama di tengah-tengah dunia sebagai yang baik dan yang tidak baik. Sebagai ujian, apakah kita tetap menjadi baik dan tidak terpengaruh oleh yang jahat? Bapak Ibu sekalian, kelihatannya gampang, tapi pengaruh kejahatan itu luar biasa. Dan setiap saat siap untuk memangsa kita. Dan disitulah kita diuji. Di mana kesetiaan kita kepada firman Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bersikap tetap sebagai kandung dan tidak terpengaruh. Saudaraku sekalian, pengaruh itu luar biasa. Tadi saya mengatakan pengaruh itu luar biasa karena seringkali pengaruh itu dari apa yang kita sukai. Saya mengatakan kalau iblis itu dalam bentuk patung pahatan Bali, patung pahatan Bali yang bernama Barong, yang lidahnya sangat panjang, yang taringnya mencuat keluar, yang matanya melotot. Barangkali kita lihat dari jauh aja kita udah lari. Kita bebas dari iblis. Tetapi kalau pengaruh itu dalam bentuk wanita yang cantik, dalam bentuk uang yang begitu gampang kita beroleh, tidaklah mudah kita untuk mengelengkan kepala kita dan kita tinggal lari. Bahkan sebaliknya, saudaraku sekalian, seringkali kita makin mendekat, makin mendekat pada pengaruh-pengaruh itu, makin mendekat pada pengaruh ilalang itu, kita berarti akan menjauhkan diri dari Tuhan. Yang kedua, saudaraku sekalian, bahwa pada akhir zaman akan dipilih, lalangnya dikumpulkan, akan dibakar dan dimasukkan dalam dapur api, dan gandumnya akan tetap dimasukkan di dalam lumbung yang mempunyai tanam. Saudaraku sekalian,
keterpisahan ilalang dan gandum. Sayangnya dalam dunia kita ini banyak gandum yang jadi ilalang. Memang tidak diceritakan dalam dua kisah ini, tapi itulah kenyataan hidup yang harus kita akui dengan jujur, bukan? Begitu gampangnya, begitu fasihnya mulut orang Kristen berkata tentang Tuhan Yesus yang baik, tentang kasih yang luar biasa, tentang bagaimana menolong orang. Tetapi pada sisi yang lain, dia telah melakukan banyak hal yang melanggar perintah Tuhan. Atau bahkan dulunya gandum, sekarang jadi ilalang. Saudaraku sekalian, tadi saya mengatakan pengaruh yang besar. Pengaruh yang begitu menakjubkan, yang begitu menarik hati dan diri kita. Itulah yang seringkali terjadi. Kita memang gandum, tetapi kita ternyata berubah menjadi ilalang. Banyak orang Kristen yang karena kedudukan, karena materi, karena kekuasaan yang diiming-imingkan, dengan begitu mudah merubah dirinya. Bukan hanya dengan merubah KTP-nya, merubah agama apa menjadi agama yang lain, tetapi kelakuannya, perbuatannya. Saudaraku sekalian, itulah hal yang kedua yang harus kita waspadai. Hal yang ketiga yang terakhir, saudaraku sekalian, adakah kita tetap menjadi gandum? Bagaimana caranya dan apakah rahasianya supaya kita tidak gampang dipengaruhi oleh banyak hal? Anakku sekalian yang kasih, tidak ada jalan lain hanya kalau diri kita menyatu dengan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Itu tidak mudah untuk dilaksanakan, saudaraku. Setiap saat menjadi anak Tuhan, kesetiaan kita betul-betul diuji. Dan ingatlah, makin kita tumbuh dalam iman berdagang, maka cobaan, ujian yang akan kita hadapi akan lebih berat. Saudaraku sekalian yang kasih, kita barangkali sudah tahu kalau sesuatu itu dilarang bagi kita. Tapi kita tidak terlalu gampang untuk tahu apa yang tidak dilarang. Tetapi pada kenyataannya
itu mempengaruhi kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang kasih, hidup di dalam Tuhan, itulah rahasia. Hidup takut pada Tuhan, itulah rahasia. Oh saudaraku sekalian, orang sekarang ini takut dengan segala macam, tapi tidak takut dengan Tuhan. Takut dengan KPK, takut dengan polisi, takut dengan jaksa, tapi tidak takut dengan Tuhan. Karena mereka mengaku, Tuhan itu kan tidak kelihatan. Yang menyita rumah saya ini kan polisi. Saudaraku sekalian, saya selalu mengatakan begini. Kalau ada orang yang meninggalkan keluarganya, mencoba-coba berselingkuh dengan wanita yang lain, itu kan coba perhatikan. Yang dilihatkan kiri kanan, di kiri ada tetangga saya yang lihat enggak, di kanan ada anak buah saya di kantor saya yang lihat enggak, di depan ada teman istri saya enggak, di belakang, tapi enggak pernah sekalipun juga kita melihat ke atas. Pernah dalam kita berbuat selingkuh, kita melihat ke atas, padahal mata Tuhan lihat dengan jelas apa yang akan kita lakukan. Yang akan kita lakukan saja dia lihat. Apalagi kalau kita sudah melakukan. Saudaraku sekalian, pada akhir zaman akan dipisahkan antara ilalang dan gandum. Akan dipisahkan antara orang-orang benar. Oleh karena itu, orang benar akan bersinar seperti matahari. Dia akan hidup menakjubkan, hidup dalam setiap suasana. Coba bayangkan kalau ada hujan turun, tapi ada matahari yang muncul, itu sangat nampak dengan jelas. Oleh karena itu kebenaran kita, kebenaran saudara dan saya adalah kebenaran yang sifatnya seperti matahari. Yang tidak terlalu mudah untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang lain di luar Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, tetap takut kepada Tuhan. Amin.